Halo sahabat UMN, kembali lagi bersama Angel di sini dan kembali lagi di podcast UMN Sepekan. Seperti biasa, aku nggak sendirian. Ada siapa nih yang menemani aku hari ini? Halo sahabat UMN, aku Dev. Aku akan menemani Kak Angel di UMN Sepekan episode kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama ya, Dev ya. Berita pertama ada tentang ciptakan ruang aman bagi penghuni kampus UMN, gelar seminar pentingnya menjaga relasi yang sehat. Nah, jadi Dev, UMN tuh beberapa waktu yang lalu menggelar seminar yang membahas mengenai langkah pencegahan kasus kekerasan seksual, yaitu dengan menjalin relasi yang sehat. Nah, seminar ini sendiri dilaksanakan di Lecture Hall UMN dengan menghadirkan Ibu Dian Indraswari, Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, sebagai pembicara pada seminar tersebut. Sebenarnya kenapa kita perlu menjaga relasi yang sehat sih Kak? Terutama di kampus ini. Nah, sebenarnya jadi lingkungan kampus itu merupakan salah satu kawasan yang perlu diperhatikan ya, secara serius. Karena berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kasus kekerasan seksual paling banyak dilaporkan terjadi di lingkungan ini. Wah, kalau kayak gitu sih bener Kak. Pentingnya menciptakan ruang aman dan mendukung keamanan bagi semua penghuni kampus, baik mahasiswa ataupun staf akademiknya. Betul. Nah, makanya karena itu di UMN ada bagian namanya Student Support UMN. Nah, mereka ini tuh yang mengurusi tentang keperluan menyangkut seluruh civitas akademika di UMN. Dan mereka ini juga mengurusi mengenai kasus kekerasan seksual ini, Dave. Nah, Student Support UMN bekerja sama dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS UMN. Nah, mereka ini yang mengambil langkah preventif dengan mengadakan seminar ini. Dan dalam seminar tersebut, Ibu Dian menyampaikan apa sih, Dev? Nah, dalam seminar tersebut, Ibu Dian menjelaskan bahwa penting untuk membangun relasi yang sehat dalam suatu hubungan. Ibu Dian juga menjelaskan kalau ada indikator-indikator yang membedakan hubungan yang sehat dan yang tidak. Terutama dalam konteks hubungan pacaran ya. Nah, Ibu Dian tuh menyampaikan poin-poin tersebut menjadi upaya agar para mahasiswa lebih sadar akan pentingnya mengenali dan memperjuangkan hubungan yang sehat, Kak. Dan mampu menghindari hubungan yang berpotensi merugikan diri mereka. Oke, wow, menarik banget ya. Ini sangat relate sama kehidupan mahasiswa sekarang yang mulai interest untuk punya relationship bersama lawan jenis. Betul ya kan? banget. Apalagi di masa-masa remaja ya kan. Kamu sendiri waktu kuliah udah pacaran belum? Wah, kebetulan sudah juga sih, Kak. Makanya ini materinya penting banget nih buat kita tahu. Ya. Iya. Ikut ya. Nah, Ikut. siapa aja sih kemarin yang datang? Nah, secara khusus, seminar ini tuh mengundang para perwakilan dari berbagai organisasi kampus. Yang pertama tentunya ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu ada Himpunan Fakultas, ada unit kegiatan mahasiswa, serta beberapa organisasi kampus lainnya. Oke. Nah, kenapa sih mereka ini tergabung dalam organisasi yang secara khusus diundang di acara seminar ini? Nah, jadi begini Kak, karena melalui seminar tersebut, pihak kampus tuh ingin mengedukasi para aktivis kampus untuk belajar dan sadar akan perilaku kekerasan seksual dan mencegah hal tersebut terjadi di dalam kegiatan organisasi dan lingkungan kampus tentunya Kak. Oke. Nah, Ibu Intan Primadini, selaku Ketua Satgas PPKS UMN, itu sudah mengatakan, tujuan kami mengadakan seminar ini adalah ingin melibatkan organisator sebagai para pemimpin organisasi untuk menjadi salah satu langkah agen perubahan. Oke. Nah, Bu Intan sendiri juga berharap ya, kalau mereka para organisator kampus juga nggak menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Betul. Justru harusnya mereka jadi teladan ya kan? Betul sekali. Lalu mereka dapat mengedukasi juga dan menyebarkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat di antara anggota organisasi. Dan terakhir, para pemimpin organisasi diharapkan juga dapat menjadi pengingat prinsip-prinsip hubungan yang sehat dalam lingkup kerja mereka.
Nah, jadi dengan terlaksananya hal tersebut diharapkan akan tercipta ruang yang aman dan nyaman ya di lingkungan UMN ini. Tentunya harus sih itu, Kak. Nah, Betul. selain itu, dalam seminar ini tuh juga dilakukan penandatanganan fakta integritas nih, Kak. Oke. Sebagai sebuah komitmen nyata dari para organisasi untuk turut serta dalam upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual di kampus. Wow, berarti semua civitas akademika di UMN ini sudah saling mendukung ya. Betul adanya awareness tentang untuk tidak melakukan tindakan kekerasan Betul, seksual. dan itu dimulai ya. dari pemimpin organisasi dulu. Betul, memang mereka ini yang harusnya memang bertugas sebagai menginfluence ya Yes, betul banget, para Kak. anggotanya, dan juga dari anggotanya bisa ke mahasiswa yang lainnya, Betul. ya kan? Oke lah, semoga nggak ada kekerasan seksual terjadi di kampus tercinta Iya, kita saya ini juga ya. berharap seperti itu, Kak. Iya. Lanjut ke berita kedua. Ada tentang apa nih, Dev? Jadi, di berita kedua ini tentang dosen Universitas Multimedia Nusantara loh, Kak. Oke, apa tuh? Jadi, dosen UMN ini paparkan program yang didukung oleh Pulitzer Center. Oke, apa Dosen itu? tersebut merupakan kepala program studi digital jurnalisme UMN yang bernama Bapak Samyaji Bintang dan juga Bapak Aditya Heru Wardana, dosen yang juga mengajar di kelas mata kuliah Media and Environment. Oke. Mereka tuh menghadiri pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara 2 FISIP Universitas Indonesia. Oke. Nah, ternyata di pertemuan itu juga ternyata dihadiri oleh John Sawyer sebagai presiden Pulitzer Center ya. Betul banget. Keren banget. Terus ada juga Granty Paramita, Southeast Asia Education Manager Pulitzer Center, dan juga ada beberapa dosen dan mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional UI atau Research Center for Climate Change UI. Betul. Jadi kedua dosen itu tuh ngapain aja sih, Dev? Oke. Dosen kita yang dari UMN. Jadi kedua dosen kita itu memaparkan pencapaian program Pulitzer Center di UMN. Oke. Pada kesempatan tersebut, Pak Bintang itu memaparkan pencapaian program Reporting Climate and Labor for Journalism students yang mendapatkan hibah Impact Seed Fund 2023 Pulitzer Center. Oke. Beberapa karya jurnalistik yang dihasilkan oleh Pulitzer Center Granty digunakan sebagai bahan ajar di perkuliahan in-depth reporting. Wow, keren banget ya, Kak. Udah jadi bahan ajar Iya. ya. Mahasiswa yang terlibat tidak hanya belajar di kelas loh, Kak, tapi Apa melakukan kunjungan lapangan ke Kebun Raya Bogor. Waduh, aku juga Oke. pengen ini, Kak, kalau ke Kebun Raya Bogor. Jalan-jalan ya. Iya. Nah, mereka ke Kebun Raya Bogor itu untuk mempelajari kekayaan biodiversitas serta keterkaitan hutan kota dengan krisis iklim yang terjadi. Oke, keren banget. Ini udah sampai mereka melakukan riset sendiri juga banget. ya. Udah sampai ke lapangan ini, Kak. Iya. Nah, ternyata dari hasil kunjungan lapangan itu, mereka juga mengusulkan proposal liputan jurnalistik. Jadi mereka itu juga diberikan arahan dan bimbingan oleh para mentor agar liputan tuh bisa lebih akurat, mendalam, dan menarik untuk dibaca oleh para pembaca. Nah, liputan terbaik mereka itu mengangkat topik fenomena kawin muda di kalangan nelayan akibat kesulitan ekonomi sebagai dampak krisis iklim yang menyebabkan jumlah tangkapan ikan menurun dan wilayah tangkapan semakin jauh. Keren banget ya anak jurnalistik UMN ini. Iya. Nah, tadi kan Kak Jo udah mau memaparkan nih karya-karya jurnalistik itu. Itu dimuat di mana ya, Kak? Biar kita bisa lihat nih. Oke, nah hasil liputan tersebut itu dimuat di equatorial.com. Nah, media yang khusus mengangkat permasalahan lingkungan dan krisis iklim. Jadi media ini tuh mereka expert di bidang permasalahan lingkungan dan krisis iklim gitu. Jadi kita bisa lihat di sana ya, Kak? Betul. Nah, nanti kalau kalian penasaran sama beritanya seperti apa, kalian bisa langsung cek aja di equatorial.com. Betul. Gitu. Nah, next kalau Pak Aditya menjelaskan apa nih, Dev? Nah, selanjutnya, kalau paparan dari Pak Aditya itu tentang perjalanan program ISF 2022. Oke. Jadi UMN sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan hibah dari Pulitzer Center. Wah, jadi ini ternyata nggak yang pertama kalinya, teman-teman. Ini udah yang beberapa kedua. kali ya? Iya. Oh, udah 2 kali, oke. Programnya itu ada menyusun silabus komunikasi dan jurnalisme lingkungan yang melibatkan dosen dari 7 universitas. Wow. Termasuk dosen dari UMN, Pak Samyaji Bintang, dan Pak Aditya Wardana. Wah, keren banget ya dosen UMN nih. Kira-kira penyusunan silabusnya tuh seperti apa, Di? Nah, jadi penyusunan silabusnya itu melalui 3 kali focus group discussion atau yang kita kenal sebagai FGD. Oke. Yang pertama, para dosen akan saling berbagi pengalaman dan kondisi di kampus. Oke. Jadi menceritakan kampus UMN nih, Kak. Di sesi pertama ini, perwakilan masing-masing kampus saling berbagi informasi mengenai mata kuliah.
Seperti di UMN sudah cukup lama menawarkan mata kuliah Media and Environment. Sedangkan di beberapa kampus juga sudah ada mata kuliah tentang lingkungan. Dan ada beberapa kampus yang belum ada mata kuliah khusus mengenai lingkungan dan iklim. Wah, UMN jadi salah satu yang udah punya nih, Kak. Iya, keren banget ya Keren kampus banget, kita ini. memang keren banget ini kampus kita. Terus. Lalu di FGD kedua menghadirkan beberapa narasumber seperti Dana Kencana, jurnalis IDN Times, dan juga RFJ Pulitzer Center Grantee. Ada Helena Rea, BBC Media Action. Ada Anna Agustina, itu selaku Dekan Vkom Universitas Pancasila. Ada Arfan Asis, akademisi UIN. Lalu ada Jambi dan Hari Surjadi, RFJ Southeast Asia Koordinator. Oke. Nah, kabarnya di FGD ketiga itu untuk menghasilkan silabus komunikasi dan jurnalisme lingkungan dari diskusi FGD sebelumnya. Jadi di FGD ketiga ini tuh mereka udah menghasilkan karya gitu, silabusnya gitu. Nah, silabus yang dihasilkan tersebut tuh menjadi panduan bagi universitas untuk menyusun materi pengajaran. Nah, selain itu juga ada program lain yang melibatkan aktif para mahasiswa dari mata kuliah Media and Environment. Para mahasiswa tersebut ngapain aja ya, Kak? Nah, jadi tuh para mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu mempelajari karya-karya jurnalistik para jurnalis yang mendapat hibah dari Rainforest Journalism Fund, Pulitzer Center. Nah, setelah membedah karya tersebut, para mahasiswa mewawancarai jurnalis, lalu memproduksi multimedia reporting yang terdiri dari podcast, artikel, dan juga foto. Nah, hasil karya para mahasiswa ini dipublikasi di greennesia.id, platform yang dibangun sebagai wadah karya yang mengulas permasalahan lingkungan dan krisis iklim. Oh, jadi John Sawyer sangat mengapresiasi berbagai capaian program ISF ini, Kak. Iya. Kedepan, John berharap bisa terjalin kolaborasi antar universitas. Tidak hanya di Indonesia saja nih, tapi juga dengan universitas di Amerika Serikat. Oh, berarti Indonesia mulai duluan ya? Iya. Baru Amerika Serikat. Keren banget nggak sih? Terus. John juga menekankan pentingnya peran jurnalis yang menjadi penyambung informasi antara para ilmuwan dengan masyarakat mengenai krisis iklim. Wow, jadi semakin ini ya, kampus kita ini udah aware tentang kekerasan seksual, ini juga tentang iklim. Wah, udah paket lengkap banget ini, ya. Iya, betul banget. Wow, keren banget. Nah, kita langsung lanjut aja ke berita yang terakhir nih, teman-teman. Ada tentang Kami UMN. Kamu udah pernah tahu Kami UMN itu apa? Oh, jelas sudah tahu dong, Kak. Oke. Nah, Kami UMN ini berkontribusi dalam pengadaan barang kebutuhan UKM. Nah, Kami UMN apa coba deh? Jadi aku jelasin ya nih. Kami UMN itu merupakan keluarga alumni Universitas Multimedia Nusantara. Oke. Nah, mereka kembali memberikan kontribusi kepada kegiatan kampus. Ada 8 unit kegiatan mahasiswa atau yang kita kenal dengan namanya UKM yang menerima bantuan berupa alat dan perlengkapan inventaris. Wow. Acara serah terima dihadiri langsung oleh Ibu Ika Yanuarti selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Lalu ada Bapak Fakri Dinansyah selaku Formatur dan penanggung jawab Ketua Kami UMN. Dan yang terakhir, ada Ibu Elvira Fitri Wahyono selaku Manajer Eksternal Student Affairs nih. Kegiatan kontribusi alumni UMN ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu ya, Kak Angel? Iya, betul banget. Jadi Kami UMN ini sudah lama dibentuk ya. Karena memang UKM divisi ini itu untuk menjalin relasi dengan para alumni. Jadi setelah para mahasiswa ini lulus dari UMN, tetap kita harus menjalin relasi yang baik dengan para alumni. Dan even para alumni ini juga sangat dermawan loh, karena kita lihat aja banyak banget kan hal-hal yang mereka itu sumbangin ke para mahasiswa UMN, adik-adik tercintanya mereka nih gitu. Nah, jadi kegiatan ini tuh merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan para alumni terhadap pihak kampus. Sangat dermawan ya mereka. Dermawan banget sih, Kak. Terima kasih loh para alumni UMN. Nah, bantuan seperti ini tuh sebelumnya pernah beberapa kali dilakukan Kami UMN kepada beberapa jurusan yang ada di UMN. Nah, seperti yang dijelaskan sama Pak Fakri nih, bantuan ini tuh bertujuan untuk menunjukkan kontribusi alumni UMN bahwa kami ini masih memberikan perhatian kepada alma mater meskipun sudah lulus. Nah, salah satunya adalah UKM. Karena UKM merupakan komunitas yang memiliki banyak anggota
Sehingga lebih banyak juga mahasiswa yang aware atas eksistensi dan perhatian dari kami UMN. Wah, Gitu. kita yang ikut di keanggotaan UKM enak ya Kak, kita dikasih kontribusi. Iya, Gitu. terus kita juga bisa mengenal para alumni dari Bener UMN banget. juga. Siapa sih Solid yang ngasih? banget sih Kak ini. Iya, jadi hubungannya terjalin dengan baik. Betul banget. Gitu. Nah, sebelumnya, setiap UKM telah mengajukan daftar barang-barang yang mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan mereka. Jadi nggak cuma mereka kasih tanpa tahu kebutuhan, tapi kita yang mengajukan. Iya. Lalu mereka akan memberikan kontribusi itu. Bener-bener Tentunya mutualisme ya. dengan proses terstruktur tersebut, Kak Angel, kami UMN kemudian memberikan bantuan untuk UKM tersebut. Bantuan peralatan yang diberikan adalah speaker untuk UKM Trace, Oke. passing pad dan protektor untuk UKM Taekwondo, shuttlecock, bola futsal, dan net gawang untuk UKM Lions Badminton. Oke. Lalu ada net volley, antena net volley untuk UKM Lions Volley, samsak angin dan matras senam untuk UKM Capoeira, speaker portable untuk UKM Rencang, dan yang terakhir ini untuk UKM Mapala nih. Mereka mendapatkan mikrofon, kabel roll, bulat, lalu ada kompas dan kompor. Wow, benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Betul ya. banget. Ini sih benar-benar kalau aku lihat mereka benar-benar punya hati untuk menjalin relasi juga dengan Betul. para adik-adiknya yang masih kuliah Betul ya kan. banget. Supaya mereka waktu di UKM ini benar-benar Bisa berlatih dengan baik ya, mencari mengembangkan bakat. pengalaman dan juga Betul ya banget. mengasah talent mereka kali ya gitu. Nah, kalau menurut salah satu perwakilan dari UKM, Ibrahim Zaidan, supervisi UKM Sains dan Sosial, dengan adanya program bantuan inventaris dari kami UMN ini sangat membantu UKM Pasti banget itu, dalam Kak. menjalankan kegiatannya. Betul. Nah, dengan adanya support dari kami UMN berupa pemberian barang-barang atau fasilitas kepada UKM, Zaidan merasa para alumni UMN masih sangat peduli dengan kegiatan mahasiswanya. Ya, semoga dengan adanya kontribusi para alumni UMN kepada unit kegiatan mahasiswa UMN ini dapat memberikan dampak yang positif ya Bener buat para banget. UKM dan juga mungkin untuk para alumni yang Bener banget. memberikan sumbangan Iya. itu ya. Ini merupakan salah satu bentuk cinta alma mater ya Kak Angel. Betul. Terima kasih para alumni. Makasih. Oke, nah kita udah di penghujung acara dan udah 3 berita nih yang Wah, kita udah bacakan banyak nih, hari Kak. ini nih di UMN Sepekan. Nah, terima kasih buat Dev yang udah bacain beritanya hari ini, menemani aku di UMN Sepekan kali ini. Semoga teman-teman juga bisa semakin update dengan berita-berita yang terjadi di sekitar UMN ya. Betul banget. Oke. Sama-sama Kak Angel tadi untuk ungkapan terima kasihnya. Iya. Aku juga mau berterima kasih nih untuk Kak Angel karena sudah mengundang aku jadi host UMN Sepekan. Sama-sama. Nanti kita nextnya collab bareng lagi ya. Boleh banget itu. Oke. Nah, buat teman-teman sahabat UMN yang pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, kalian bisa langsung cek aja di websitenya www.umn.ac.id dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN dan jangan lupa untuk follow dan juga. subscribe. Betul banget. Jangan lupa Ditunggu untuk ya. like juga ya Like video juga, kita ya. like video ini. Iya. So, kalian nggak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. So, sampai jumpa di video UMN Sampai Sepekan jumpa, selanjutnya. Foto. Oke. Udah dikat belum? Oh iya. Eh.